Masyarakat perlu berhati-hati terkait air minuman isi ulang yang dijual bebas. Berdasarkan hasil uji lab BPOM menunjukkan sebagian besar tercemar bakteri, di mana dari 24 sampel yang diuji, 23 diantaranya tercemar atau 99% tercemar bakteri. Mantan Kepala Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Manado, Haryani, mengungkapkan hasil uji lab terhadap produk air minum isi ulang menunjukkan sebagian besar tercemar bakteri. Haryani dalam diskusi terbatas penanganan permasalahan AMIU di Manado di Grand Puri Hotel, dari 24 sampel yang diuji, 23 diantaranya tercemar. Artinya 99% tercemar bakteri. BPOM tak merilis pelaku usaha air minum isi ulang yang sampelnya diperiksa karena regulasi dan etika. Adapun mikroba yang ditemukan ialah Pseudomonas aeruginosa, atau mikroba ini diduga muncul dalam proses isi ulang. Selain bakteri tersebut, mikroba lainnya ialah coliform dan E. coli. Ratusan depot air minum isi ulang di Manado tak berizin. Fakta mengejutkan diungkap Kepala Dinas Kesehatan Manado, Stephen Daniel, terkait legitas depot air minum isi ulang di Manado. Kata Daniel, berdasar hasil identifikasi pihaknya ada 184 depot AMIU di Manado. Ada yang mengejutkan, yang berizin usaha AMIU hanya 24 depot. Untuk mendapatkan izin, pemilik usaha harus memiliki sertifikat layak higienis dan sanitas yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Kata Daniel, para pelaku usaha sudah diberi teguran lisan dan tulisan agar mengurus izin. Katanya Dinkes tak punya wewenang untuk mencabut izin usaha, karena itu ranah dinas yang mengurus perizinan. Sementara masa berlaku SLHS itu 3 tahun dan bisa diperpanjang dan bisa dicabut. SLHS juga memang tak memenuhi syarat dan dalam proses berjalan. Jika SLHS dicabut, otomatis izin usaha depot gugur. Ia menjelaskan seusai Pemenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, depot AMIU sebelum memiliki SLHS harus melalui proses uji samping air baku yang digunakan. Air baku yang diperiksa di laboratorium bersertifikasi Labkesda dengan biaya Rp770.000. Daniel menjelaskan idealnya ada pemeriksaan rutin air baku dan SLHS. Kendalanya pemerintah kota tidak bisa serta-merta langsung menindak karena belum memiliki regulasi dasar. Sejauh ini regulasi berupa perwali mengatur soal pengawasan izin depot air minum saja. Bahwa sektor-sektor usaha yang dulunya itu tidak diatur, diregulate, itu sekarang makin diatur. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh lembaga terkait, dalam hal ini juga dari Balai Besar POM Sulawesi Utara, kita menemukan bahwa ada celah, ada gap regulasi di mana kita harus, sebagai pemerintah, kita harus terlibat untuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi. Sehingga oleh karenanya kami dari pemerintah Kota Manado sangat mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh Balai Besar POM Sulawesi Utara, yang kemudian bisa juga memfasilitasi sampai kegiatan fokus grup diskusi. Ya, baik. Jadi diskusi hari ini kan sebetulnya memfasilitasi kita dari pemerintahan, ya, dari pemerintahan yang notabene nanti regulasinya kan dari pemerintah. Nah, tadi Pak Kades sudah menyampaikan kita tidak mempersulit pelaku usaha, tidak, tapi ini wadahnya, nanti regulasi sudah ada, mereka akan kita dampingi ya Pak ya, sampai mereka mendaftarkan. Yang lalu-lalu tidak usah kita bahas lagi, misalnya tidak ada izin dan lain-lain. Nah, kita mulai menertibkan dari sekarang supaya mereka berusahanya tetap jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.